Halo semuanya, selamat datang di video rangkuman kita kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam mengelola perusahaan, yaitu kebutuhan modal kerja. Materi ini sering dijelaskan dalam kuliah akuntansi manajemen keuangan dan akan kita ulas berdasarkan kerangka dari buku referensi andalan kita, yaitu Manajemen Keuangan edisi 3 karya Aimade Sudana, khususnya pada bab 17. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hilwa Aufa Izati Darsono dengan NPM 24013010298. Nah, apa itu modal kerja? Pertama kita perlu pahami dulu teman-teman, apa sih modal kerja itu? Secara sederhana, modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Ini adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan agar bisa berjalan dengan lancar. Bayangkan, perusahaan seperti sebuah mobil. Modal kerja ini ibarat bensin yang membuat mesin mobil ini bisa menyala dan bergerak. Tanpa bensin, mesin sehebat apapun tidak akan bisa berfungsi. Tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan tidak bisa membayar supplier, menggaji karyawan, maupun membeli bahan baku, meskipun punya aset tetap yang besar. Konsep ini berbeda dengan kebutuhan modal kerja. Jika modal kerja adalah jumlahnya, maka kebutuhan modal kerja adalah seberapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mendukung siklus operasi perusahaan tersebut. Inilah fokus pembahasan kita. Yang kedua, mengapa kita harus menghitung kebutuhannya dengan cermat? Seperti yang dijelaskan dalam buku Aimade Sudana, manajemen yang tepat terhadap kebutuhan modal kerja memiliki dua dampak besar. Yang pertama, memastikan kelancaran operasional. Dengan dana yang cukup, perusahaan terhindar dari resiko gagal bayar ataupun berhentinya operasi. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas dan likuiditas. Di satu sisi, kita harus menjaga likuiditas agar tidak kesulitan bayar utang. Di sisi lain, menahan terlalu banyak kas atau persediaan justru tidak efisien karena uang itu bisa dialokasikan untuk investasi yang lebih menguntungkan. Inilah seni dari manajemen modal kerja, menemukan suatu keseimbangan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Lalu, apa saja yang mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan? Buku Aimade Sudana menyebutkan beberapa faktor kunci inti. Yang pertama ada sifat dan jenis perusahaan. Perusahaan dagang atau retail biasanya butuh lebih banyak modal kerja dibanding perusahaan jasa. Yang kedua ada siklus operasi. Semakin panjang siklus operasi, dari membeli bahan baku, memproduksi, menjual, hingga menagih piutang, maka semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya. Yang ketiga ada volume penjualan. Semakin tinggi penjualan, umumnya kebutuhan modal kerja juga akan semakin meningkat. Yang keempat ada kondisi ekonomi dan persaingan. Dalam kondisi ekonomi sulit atau persaingan ketat, perusahaan mungkin perlu memberi kredit lebih lama kepada pelanggan yang akan menambah kebutuhan modal kerja. Yang kelima ada kebijakan perusahaan. Kebijakan mengenai persediaan piutang dan utang dagang sangat menentukan. Misalnya kebijakan persediaan tinggi akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana cara menghitungnya. Buku Aimade Sudana menjelaskan beberapa pendapatan dan ada dua paling umum adalah pertama, metode konseptual atau metode siklus operasi. Metode ini menghitung berapa lama dana kita terkunci dalam siklus operasi. Rumusnya adalah periode perusahaan ditambah periode piutang dikurangi periode utang dagang. Hasilnya dalam hari ini lalu dikalikan dengan pengeluaran operasional harian. Metode ini sangat detail dan akurat. Yang kedua ada metode perputaran atau turnover method. Metode ini lebih sederhana. Kita menganalisis data historis untuk memperkirakan perputaran persediaan piutang dan utang. Dari sana kita bisa memperkirakan berapa besar aset lancar dan kewajiban lancar yang akan kita miliki di periode mendatang, sehingga dan modal kerjanya dapat dihitung. Yang terakhir, setelah tahu kebutuhannya, perusahaan harus menetapkan kebijakan. Secara umum ada tiga jenis kebijakan utama. Yang pertama ada kebijakan konservatif, lebih aman dengan modal kerja yang besar, risiko rendah tapi potensi returnnya juga rendah karena banyak dana yang menganggur. Yang kedua ada kebijakan agresif, modal kerja dijaga seminimal mungkin, beresiko tinggi, mudah kehabisan likuiditas, tapi potensi return tinggi karena dana dialokasikan ke investasi yang lebih produktif.
Yang ketiga ada kebijakan moderat atau moderat di antara keduanya mencari titik keseimbangan yang optimal antara resiko dan return. Jadi, kesimpulannya, memahami dan menghitung kebutuhan modal kerja adalah tugas fundamental manajemen keuangan. Ini bukan sekedar hitungan matematis, tapi tentang strategi untuk memastikan perusahaan tetap liquid, efisien, dan akhirnya profitable. Dengan pendekatan yang sistematis, seperti yang dijelaskan dalam buku Aimade Sudana, manajer keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan jangka panjang perusahaan. Cukup sekali rangkuman kita kali ini. Semoga materi tentang kebutuhan modal kerja ini jadi lebih jelas dan mudah dipahami.